Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi sadatin Nabi Bakr wa Rasulullah wa Rasulullah Fatimah Tusahra wa satu wa persutan sayyidina Muhammad wa Rasulullah. Silakan Satrio baca sampai mana? Yang keras. Lanjutkan punya seksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi daya qal al-qismul awal bil adabul masyi. Kita masih berada di dalam pembahasan yang mengenai tentang adab berjalan. Kenapa sih berjalan masih diatur, masih harus ada panduan? Padahal berjalan itu kan secara naluri manusia, ketika seseorang mempunyai kedua kaki, maka otomatis dia bisa berjalan dengan catatan kakinya itu normal, kedua kakinya, kan gitu ya. Yang menjadi pertanyaan terkadang, kenapa sih ya di kajian, di pembahasan tentang akhlak kok berjalan pun dimasukkan? Nah, di sini dikatakan inna lil masih ada yajibu alaika ayyuhal waladul aziz. Sesungguhnya ketika berjalan itu ada suatu adab yajibu yang wajib alaika atasmu ayyuhal walad, wahai anak, yang harus diperhatikan. Antamala biha litaslama minal adab. Yang pertama itu, ketika kita berjalan dengan menggunakan adab, bahasanya kita
bahasa modernnya itu attitude, ya. Antamala bihali tasama minal ada. Yang pertama adalah agar menjadikan kamu itu selamat dari ada gangguan, ya. Agar kamu itu bisa selamat dari gangguan. Kita di dalam aktivitas, misalkan dalam berjalan atau melakukan perjalanan, itu kan ada aturan yang tertulis sama aturan yang tidak tertulis, ya kan? Aturan yang tertulis artinya yang sudah dirancang oleh sebuah peraturan, khususnya peraturan lalu lintas. Secara akalnya saja kamu paham, ketika kamu ingin berjalan ke arah barat, ya harus jalur kiri, kan gitu ya. Jangan sebelah kanan, apalagi tengah. Yo, wong gendeng ngarane ya. Ngerti wong gendeng, dari wong Jawa Timur ki gendeng kuwi ora normal. Wonge orang yang mempunyai sinkron akal sehatnya, ya, maka tadi dia akan berjalan sebelah kiri, begitu ya. Tujuannya apa? Agar selamat, ya kan? Baik gangguan ini bisa jadi kita nggak keserempet, tertabrak, ya kan? Nah itu. Kemudian ada aturan yang tidak tertulis. Apa namanya? Etika. Nah ini banyak sekali, contoh gampang saja ya. Banyak sekali orang sekarang kalian melihat, ada gak? Bukan ada, pasti ada. Pernah kamu lihat orang berjalan sambil minum es, sambil makan, sambil nyanyi-nyanyi? Ada? Bukan orang lain, itu saya sendiri. Artinya apa? Itu menunjukkan bukan suatu etika yang baik, etika yang bagus. Coba kamu perhatikan, dua orang berjalan, Satrio sama Rio. Rio berjalan biasa saja. Satunya Satrio berjalan, tangan kirinya minum es, tangan kanannya nyupir cimol, ya kan? Kemudian di depannya ramai orang yang dipandang ramah. Kira-kira dari keduanya itu mana yang menunjukkan enak dipandang, secara dipandang? Kira-kira mana? Rio yang berjalan tidak sambil minum es, tidak sambil makan. Apalagi sekarang sambil duduk. Ya, laku baru duduk. Tangan kanan itu tapi ini kan HP cocok. Giliran serempet di sana motor. Ini sih mas motor. Lakon baru headsetan lah, cocok. Ya, zaman saya ini sih arti mangan itu mangan dikit, ya, udut mangan, sebar, paham ya? Semua itu ada tempatnya, paham ya? Sesuatu itu harus diletakkan sesuai dengan tempatnya. Jadi yang pertama itu agar kita bisa selamat dari gangguan orang lain. Yang kedua, wata'isa mukarramah bainan nas. Ketika kita berjalan dengan menggunakan etika yang baik, ya, maka yang kedua itu wata'isa menjadikan hidupmu itu mukarramah, orang yang mulia, orang yang terhormat, ya, artinya dihormati di kalangan
masyarakat. Masyarakat memandang satrio rahmat nyantri menghafal Quran. Wis lulus PPK, lulus madrasah, tetap lanjut walaupun orang mondok. Pandangan masyarakat melihat kamu statusnya santri. Paham ya? Ketika melihat statusnya santri, yang dilihat orang lain, masyarakat itu yang dilihat apa ya? Ilmunya. Bukan. Nomor satu, yang dilihat bagaimana kamu mengamalkan etika. Paham ya? Jadi ketika kamu ya berjalan di luar atau berkumpul sama teman di masyarakat, paham ya? Itu yang pertama kali masyarakat lihat adalah bagaimana etikanya kamu. Orang urusan naku lewat bebas, macam kita mereka ini segundul-gundul kita, ya terjemahannya macam Quran di luar kepala, lalai. Ya maksudnya wis apa? Tapi yang dilihat masyarakat adalah bagaimana etika. Makanya Sayyid Muhammad pernah mengatakan apa? Mungkin pernah dijelaskan. Al-adab fawqal ilmi. Etika itu adalah di atas ilmu. Etika yang adab ya etika. Nah, kan pernah saya jelaskan. Antara adab dan akhlak itu tidak sama. Orang beradab belum tentu berakhlak. Orang berakhlak pasti beradab. Kenapa bisa seperti itu? Perbedaannya apa? Pernah saya jelaskan. Adab itu ya adalah suatu etika, perilaku. Paham ya? Yang mana perilaku etika ini didapatkan melalui sebuah jenjang pendidikan. Kamu belajar tujuannya agar kamu belajar adab. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan akhlak? Kita bisa mendapatkan akhlak ketika kita menjalankan syariat agama. Contoh berupa sholat. Paham? Di dalam sholat kita diajarkan untuk apa? Taat terhadap aturan sholat. Kan begitu. Di dalam adab juga diajarkan. Nah makanya ketika kita sholat kita baik, dipastikan ya perilaku kita juga baik. Paham tuh? Contoh satrio sholat, semua orang muslim diwajibkan sholat. Cuma terkadang ada yang menjadikan sholatnya hanya sebuah kewajiban saja. Ya, itu sembahyang, orang sholat Allah selama kan ada gitu. Ada yang sholatnya sungguh-sungguh benar-benar sholat, menjadikan sholatnya itu suatu kebutuhan seperti kita ketika haus minum, ketika sedang lapar itu kebutuhan beda. Orang menjadikan sholatnya sebuah kewajiban sama kebutuhan itu beda. Kalau sebuah kebutuhan pasti ia kerjakan. Ya? Kalau kewajiban belum tentu. Benar. Misalkan satrio mislikan. Ya kapan orang saya ini mau pikir makanya kalau sebenarnya kawin harus apa pedus ini. Jadi ketika satria menikah, statusnya sudah kepala keluarga. Kepala keluarga punya kewajiban apa? Mencari nafkah. Itu hukumnya apa? Wajib. Apakah selamanya selalu harus wajib? Belum tentu. Ya, misalkan satria atau rio jatuh sakit, ya kan? Atau pada suatu halangan yang menjadikannya tidak bisa bekerja di hari itu atau 2 hari itu, ya kan? Tapi kalau suatu kebutuhan, ya kayak sholat, keadaan apapun
harus tetap sholat. Makanya buat